Jakarta merah semua, bro. Udah iya, memang dari dulu juga nggak pernah biru, merah. Bukan. Prestasinya jelek. Oh, ininya maksudnya Raportnya merah terus. Bukan. Kita ngomongin raport, ini Kita ngomongin apa? perkembangan Omikron ini, bro. Oh. Mudah-mudahan iya. fase terakhir dari rangkaian pandemi ini ya. Tapi merah semua, bro. Sekarang Wisma Atlet juga udah lumayan terisinya udah 70%. Temen kita ada yang masuk 1 ya. Iya, kita Si Ari Kendir. makanya teman-teman lah ya, ini apa protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, kalau mau tidur sikat gigi, itu standar. biar bersih. Itu standar. Iya. Ya, kalau habis itu cuci. Habis dari luar masuk ke rumah itu semua Jo, sekali bisa nggak nih kita ngobrol nih, bisa nggak ngomong jorok sekali aja? Gua kesini gua ketemu lu karena jorok tau gak? Karena jorok kita ketemu. Kita kan ketemunya di tempat jorok waktu itu kan. Comberan. Ya artinya bahwa kehidupan, ya itu dulu kan Pak Jokowi suka bilang ya new normal, ya apa namanya, adaptasi kebiasaan baru. Iya. Jadi sekarang tuh cuci tangan, kemudian kalau di kerumunan orang pakai masker, itu udah jadi hal yang sangat biasa. Iya, gua kalau nggak pakai masker keluar, itu berasa nggak pakai celana dalam, nggak betah. Oh gitu. Diliatin orang. Nyelip-nyelip gitu juga sama. Ya gue jadi gimana gitu, nggak nyaman. Lo coba deh, kalau lu jalan nih ke mall, lo nggak pakai masker, lupa gitu. Itulah karena sudah kita terbiasa ya, apalagi Iya, teman-teman. sudah jadi budaya kan. Ya mungkin teman-teman di daerah juga harus mulai begitu, jangan nunggu tinggi juga. Iya. Makanya gue pernah kan nggak pakai masker. Iya. Masuk ke mall, orang ngeliatin, gue masuk aja ke salon. Gue pinta masker. Bukan lu bengkoang ya Bengkoang. pakainya. Kalau gue yang timun. Gue ngomong cumi lagi nih. Tapi hari ini itu kan soal kebiasaan baru. Iya. Tapi ada hal baru yang nggak disangka-sangka. Nggak tahu, mungkin ini efek dari Pak Jokowi, kemudian kerja besarnya membuat ibu kota baru, kemudian ada beberapa orang itu tiba-tiba berubah kok. Maksud lo? Ya ini contoh nih ya. Kan kita tahu ya selama Ya ini. orang-orang kayak misalnya kayak Rocky, Hekel Hasan ini nggak mungkin berubah lah. Nah, tapi ini ada sesuatu baru nih, gue mau ceritain. Iya. Gue temu lu, ini gue mau ceritain. Gue tuh habis dapat video, ada acara, PKS tuh bikin acara. PKS? Ngundang Pak JK sebagai narasumber di stage. Di stage? Gue nggak tahu pertanyaannya apa, tapi dalam video itu Pak JK menjelaskan. Mungkin ya pertanyaannya begini, menurut Pak Yusuf Kalla, apa pandangan Pak Yusuf Kalla terhadap Pak Jokowi? Pak Yusuf Kalla menjelaskan. Iya. Pak Jokowi itu bagus. Rakyat kecil itu, dialah presiden yang benar-benar menyapa rakyat kecil. Iya. Belum lagi mobilitasnya. Hari ini ke sana. Dia memang bercontoh rakyat kecil. Keluar dari mulutnya seorang Yusuf Kalla. PKS nyesel. PKS kenapa nanya ini gitu. Nyesel ngundang. Iya, dan telanjur ditayangin mungkin secara live di YouTube-nya PKS sehingga nyebar. Mungkin kalau cuman itu tapping nggak bakal nyebar. Nggak bakal nyebar. Ini hal baru. Iya, Pak JK memuji Pak Jokowi. Pak Jokowi di depan kader-kader PKS. Di depan kader PKS Kader PKS pelit muji loh. Wah, iya. Wah, ke dirinya sendiri aja nggak muji. Ini kan hal baru, iya kan? Kita nggak tahu soal tulus nggak tulus itu urusan belakangan. Tapi bahwa itu statement keluar dari seorang Yusuf Kalla yang pernah mendampingi. Nah itu Yusuf Kalla juga nyebutin, saya mendampingi di periode pertama. Iya kan? Karena PKS mungkin nggak pernah mendampingi. Oh iya. Nggak tahu kebiasaan Pak Jokowi, kebaikan. PKS nggak pernah. Tertutup oleh kebencian. Tertutup oleh sesuatu yang mungkin PKS belum mendapatkan. Iya. Kan ada dua, satu kebencian, satu lagi kebencuan. Ya, PKS sudah dapat kebencuan. Iya. Dia kan partai keadilan. Iya. Belum sejahtera. Keadilannya lompat, dia fokus ke kesejahteraan. Nah, karena sejahteranya belum, dia akhirnya udah oposisi. Nah, itu yang pertama. Pak Yusuf Kalla. Yep. Ada perubahan. Tapi wajar ya kalau Pak Yusuf Kalla memuji Pak Jokowi karena pernah bersama. Ya sesekali dia mengkritik, tapi dia ngomong dengan itu kan ngomong dengan jujur kan. Dan menurut gue ya layak dipuji kok. Iya. Ya mungkin sulit ya Pak Yusuf Kalla memuji Pak SBY ya, kita nggak tahu ya. Mungkin jarang. Mungkin mau muji tuh perlu waktu. Iya. Lu misalnya Pak JK muji PKS. Wah, lu pernah denger nggak? Ya perlu waktu, mungkin berapa tahun lagi kita belum tahu kan. Iya. Belum. Lalu yang kedua, gue bilang ini ada hal yang baru. Iya. Ada video. Twing. Oh lu dapat video lagi? Lu banyak banget yang ngirim video. Emang gua gudang tempatnya share video. Haikal Hasan
Kenapa lagi? Diusir lagi? Kalau diusir kan udah sering ya. Oh iya kan dia memang punya kebiasaan kan, kalau ceramah diusir gitu. Bahkan dia waktu datang nggak diusir dia bingung, loh usir saya. Kenapa? Ternyata di rumahnya sendiri. Lupa dia lupa. Karena sering diusir kan. Nah, Haikal Hasan itu tiba-tiba ceramah sendirian. Nggak ada jemaahnya? Nggak kelihatan. Oh jemaahnya nggak kelihatan? Nggak ada juga. Oh. Itu mungkin dia tapping sendiri ya. Acting. Mungkin kita nggak tahu. Tapi itu sendirian. Oke. Dia sedang menasihati dirinya sendiri kayaknya. Dia apa ngomongnya? Iya maksudnya jangan menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Masa? Iya. Haikal Hasan ngomong gitu? Ke kaca kayaknya ngomongnya. Nih dia kan ceramah nih kan, dia di mimbar ya kalau nggak salah videonya ya. Mimbarnya itu ya. Mimbar, itu di situ ada tripod, ada handphonenya dia. Semua udah pada tidur. Dia gini. Klik tek. Lari-lari. Saudara. Semua udah pada tidur, nggak ada yang tahu. Kan Marbot juga tidur, itu kayaknya di masjid kan. Marbot tidur. Itu mungkin sekitar jam 2:30 pagi kayaknya ya. Dia pulang dari mungkin habis ronda kali kan. Habis diusir. Iya, dari Malang. Iya. Ini kan ada hal yang bikin gua bangga adalah ini seperti bahwa rekan-rekan di daerah ini kok sudah mulai tahu, ini penceramah yang memecah belah. Iya benar. Ini penceramah yang sejuk. Kalau memecah belah daripada daerah kita dipecah belah, mending diusir. Nah, jadi memang ini fenomena ya. Jadi pengusiran itu berdampak positif. Itu dia. Jadi kalau ada penceramah lagi yang memecah belah, maka harus diusir. Agar dia ceramah lagi kayak Haikal Hasan. Ini sudah membuktikan. Arema. Kawan-kawan kita di Malang. Iya, di Malang. Itu kan Haikal Hasan kan ke sana. Oke, ditolak. Alasannya apa? Alasannya yang pertama nggak suka mukanya. Oke. Maksudnya kalau lagi ngomong jelek tuh mukanya nggak enak. Yang kedua, Haikal Hasan sudah dikenal sebagai gerbongnya 212 lah. Atau kan gue denger tuh. Itu tapi nggak divideoin sih. Kan berdua lagi debat ya ketika Haikal Hasan mau pulang. Kenapa saya ditolak? Kamu terlalu baik. Suruh pulang. Kadang gitu ya cowok. Iya. Kita ini susah jadi cowok. Kalau terlalu baik itu kadang malah orang nggak percaya. Nah itu dia. Cewek itu nggak gampang percaya terhadap cowok yang terlalu baik. Makanya kita berandal. Makanya kita hardcore kan. Gue pernah kok zaman masih pacaran. Kan namanya seneng kan baru pacaran, SMP atau SMA gitu, kita datang ke rumahnya, kita bawain martabak. Iya terus? Ditolak. Kenapa? Ibunya jualan martabak juga. Kamu mau bandingin dagangan ibuku. Sebetulnya ya, ditolak misalnya, kenapa lo nolak gue? Kamu terlalu baik. Itu masih lumayan, kita masih baik. Kalau ditolak, kamu terlalu jelek. Wah ini fisik mainnya kan? Iya. Berarti main fisik. Ada cewek yang kayak gitu loh. Ada ya? Ada, malu dong. Kalau kita foto, itu kan gue jadi malu. Masa foto kamu geser dikit biar bisa dikelompok. Kayak gitu. Masuk gitu. Itu satu. Bener. Ditolak karena terlalu baik. Ditolak terlalu jelek. Ada juga yang ditolak karena terlalu besar. Takut nggak muat. Ada loh. Itu kan rumahnya kecil. Pintunya kan kecil. Orang itu gede kok. Lah ya memang nggak ada baby oil. Ada gitu mau masuk pintu dikasih baby oil dulu. Ini masuk karena rumahnya kecil. Gitu ya. Terlalu besar. Kan jorok lagi aja gua kan. Bukan itu lagi sih. Gua udah mikir bagus loh. Kagak lu yang mau bawa ke situ. Haikal Hasan. Iya. Tiba-tiba berubah. Manis kata. Tapi kayaknya mukanya bete waktu ngomong itu. Terpaksa. Itu ada dia bikin teks tuh. Karena ditulis. berat kan memuji Pak Jokowi bagi Haikal Hasan yang terbiasa bikin mencela kejelek-jelekan. Berat. Tapi apa daya? Ini dua video bersusul-susulan. Satu video dia curhat waktu dia diusir. Dia ngomong, saya sudah biasa diusir. Oh udah biasa. Di BUMN saya diusir. Di panti asuhan? Kan dia udah biasa diusir. Dia kesannya kayak ngamen suaranya jelek ya. Iya kan? Kita kalau orang ngamen suaranya jelek kadang-kadang kan mas sebelah aja kan gitu. Iya kan? Apakah Haikal ini telah berubah? Ya, nggak tahu, apakah Haikal Hasan ini telah menjadi followernya Denny Sregar? Enggak lagi kalau misalnya dia diusir ya. Paling yang usir kan ngomongin paling baik-baik kan. Iya. Maaf aja ya, Bang. Oh iya. Udah kayak gitu kok sakit. Mas ini ngamen banget ya.
Haikal Hasan ini lagi cuci nama. Oh. Karena ada insiden waktu dia ke Malang itu. Apa insiden? Jadi gini, menurut Haikal Hasan, acara itu akan diselenggarakan di sebuah masjid di tempatnya instalasi militer lah gitu ya. Instansi militer. Instansi militer, Linut apa gitu gua lupa, 502 kalau nggak salah. Itu ada masjidnya. Dia mau di situ. Iya, dan dia sudah ceramah di depan tentara-tentara. Lah diusir lah kalau ceramah jelek-jelekin pemerintah. Nah, logonya tuh diedit. Jadi logonya itu logo pengajiannya komunitasnya si Haikal Hasan itu dirubah jadi logo tentara. Mau marah dong. Ternyata kerjasama itu tidak terjadi dan marah. Pak Dudung juga marah. Ini kan mau mengelabui kawan-kawan di Malang. Nah itu dia. Lo arek-arek ini kalau ngusir lo berhadapan sama kesannya gitu begitu. Iya. Ini orang-orang kan pinter manfaatkan gitu. Tahu Egy Sujana lagi masalah? Oh iya, ngaku apa pakai baret Kopassus ya? Pakai baret Kopassus. Baret merah tuh nggak gampang lo dapetinnya. Pak Danjen Kopassus sampai marah. Egy nggak punya kontribusinya apa-apa terhadap Kopassus. Pakai. Iya bang. Mungkin dia mau pakai Kopadrun. Karena gini, karena setahu gue ya, lo untuk dapatkan satu baret merah, itu perjuangannya luar biasa. Wah, bro, kita nggak tahu ya tentara itu ini kebanggaan. Itu harga diri mungkin ya kalau tentara. Ini si Egy, ini sama nih. Haikal Hasan ini juga ada statement dia yang mengatakan, wah itu ini kawan-kawan udah terlanjur diedit, ternyata nggak jadi acaranya. Enteng aja. Padahal menggunakan logo walaupun sekedar gambar itu kan efeknya luar biasa. Itu ya kepercayaan pada instansi loh. Iya. Kan dulu beberapa BUMN kan sempat manggil Haikal Hasan kan untuk jadi penceramah. Ya dulu kan BUMN banyak itu ya, banyak ular lah. Iya, banyak ya pencari kekacuan. Dia manggil untuk memprovokasi karyawan-karyawan BUMN. Serikat. Iya, sekarang akhirnya udah ini masjid-masjid BUMN bersihkan, ditenggarai jadi salah satu sarang tumbuhnya kelompok-kelompok radikal. Markas mereka. Iya, potong nih. Sekarang dibersihin. Biar ceramah agama itu bawa adem. Iya. Sehingga ketika mereka keluar dari masjid, kerjanya makin bagus. Bukan malah mau melawan. Bukan malah mau ngelawan orang. Memprovokasi. Itulah kenapa Haikal Hasan diusir. Karena disinyalir dia di Malang itu akan membawa pesan-pesan yang sifatnya provokatif. Nah iya kan sama. Orang kan memperhatikan Haikal Hasan ini, itu apa-apa rijik. Iya. Lo denger nggak persidangan Munarman? Oh iya. Ada update apa? Jadi kata salah seorang saksi, mereka itu bikin baiat kepada ISIS karena diinspirasi oleh ceramah-ceramahnya Rizik. Itu. Ini sebagai inspirasi loh. You are my inspiration. Bukan itu lagu. Itu yang bahaya kalau misalnya Haikal yang diundang nggak tahu kapasitasnya dia sebagai apa waktu diundang tuh, penceramah atau provokator, kita nggak tahu kan. Kalau dia ketika ceramah seperti yang biasa atau ngajar gambar, karena kan pakai topi pet kayak Pak Tino Sidin. Jadi acara TVRI ya. Oh iya bener banget ya. Atau dia mau sulap kan, kita nggak tahu. Tapi kalau sampai kejadian ini memprovokasi masyarakat, kemudian kejadian seperti yang lu bilang tadi, gara-gara ceramahnya si Ustadz siapa atau si Haikal Hasan ini terjadi kekacauan, ini ada hubungannya nggak? Haikal Hasan bisa jadi orang yang turut serta. Bisa. Kan sekarang kayak Munarman. Munarman sekarang diadili karena dianggap adalah aktor intelektual. Kalaupun dia bukan aktor, bukan intelektual. Dua-duanya bukan. Tapi dia aktor intelektual terhadap gerakan teroris. Dan itu bisa masuk pasal 14 Undang-Undang Terorisme. Hukum mati loh. Iya. Minimal dihukum setengah mati. Kok setengah mati ya? Udah bangun nggak jadi ya? Udah bangun, suaminya datang kan misalnya gitu ya? Iya. Setengah mati loh. Iya. Setengah mati. Gue mau jorok lagi nih. Janganlah, kita sekali-sekali ngomong tertib lah, jangan ngomong jorok. Kita ngomong tertib sekarang. Iya. Ini ada semacam gerakan. Lu tahu Sugi Nur? Di Banyumas itu di tempatnya Mas Iis Turyanto. Iya. Diusir. Sugi Nur karena Haikal Hasan di Malang diusir, mungkin inspirasinya masyarakat kan. Masyarakat berani. Mulai berani sekarang. Mulai berani ya. Ngapain takut? Ya rugi kita loh. Bener, kalau dia berhasil menjancuk-jancukkan masyarakat, kan tersinggung masyarakat Banyumas. Betul. Iya. Padahal nggak ada yang tahu jancuk itu apa juga di sana kan. Tapi kita bangga. Pasti Mas Is waktu ngusir tuh dia ada di depan.
dengan kameranya. Dia pas ngusir. Lur. Lur, matamu bicak. Siapa itu? Gitu ya. Iya benar. Sugiknur diusir dari Banyumas. Nah, ini kan inspirasi juga buat kita. Ada kemarin tuh Basalamah, gue lupa. Safik apa Khalid Basalamah. Ya, diusir juga dari Palu. Iya, tidak diterima masyarakat Palu karena dianggap Sulawesi juga melakukan hal yang sama. Iya, lo tahu nggak Aceh? Aceh? Apa namanya, pencerama yang membawa pikiran-pikiran Wahabi itu diusir, nggak boleh ini di Aceh. Inilah namanya gerakan nasionalisme, gerakan kewarasan, harus kita kawal terus. Karena rusak nih beragama dengan kelompok-kelompok ini. Sekarang ini kan terbukti bahwa ketika ada orang yang berjubah ulama kemudian dia melanggar undang-undang atau UHAP, dipenjarakan, bukan kriminalisasi. Buktinya masyarakat bergerak menolak. Nah, apakah masyarakat mengkriminalisasi Haikal Hasan? Tidak. Enggak, memang masyarakatnya nggak demen. Iya. Apakah masyarakat Banyumas mengkriminalisasi Sugiknur? Enggak, emang nggak demen. Itu kan nggak pernah mengajarkan kebaikan, mulutnya aja yang jelek ya kan? Iya. Banyumas meskipun ngapak, tapi waras, iya kan? Waras. Bener. Kontennya gede-gede. Kita puji masih Islam. Ini kan fenomena ya, bahwa kenapa mereka diusir ya? Karena seringkali ajaran yang dibawa itu membenturkan dengan budaya-budaya lokal. Betul. Misalnya dikit-dikit bid'ah, orang mau ziarah, mau ke makam emaknya nih, mau apa ya? Kalau mau puasa itu menjelang puasa kan pada munggah gitu ya, ke makam ibunya berziarah. Oh nggak boleh bid'ah, nggak boleh berdoa di makam. Tolong kirim ke rumah saya, kan gitu kan? Itu. Terus nanti orang habis sholat, salaman, bid'ah, Rasulullah nggak ngajarin gitu. Ya ilah, semua tiba-tiba jadi polisi agama. Iya. Apa yang sudah berjalan baik selama ini, apa yang sudah kondusif, diacak-acak. Terjadilah benturan. Orang mau bikin maulid, bid'ah. Iya gitu. Dia nggak pernah karena nggak ada biaya. Karena maulid kan memang merayakan hari kelahiran Nabi. Betul. Maulid Nabi. Kita berkumpul. Iya. Sholawat bareng bid'ah. Tapi partainya bikin itu milad. Nabi dirayain nggak boleh, partainya boleh bikin milad. Artinya dia juga nggak pakai ilmu di situ kan. Bahwa kalau untuk diri sendiri apa aja boleh. Dia bisa mencari dalil ribuan. Kalau untuk orang lain, disempit-sempitin. Nah itu dia. Jadi sekarang ini masyarakat, alhamdulillah ya, udah ada gerakan seperti itu. Ini harus kita rawat. Tumbuh keberanian menolak siapapun yang merusak hubungan antar masyarakat. Betul. Iya. Masyarakat berani bersikap. Nah itu. Bahwa misalnya radikalisme, intoleran, itu juga mulainya dari hal seperti itu. Iya, didiemin. Orang-orang yang abai. Bodoh amat lah, udah ceramah. Iya. Tapi kan kita ngomongin anak kita, adik-adik kita. Benar. Kalau sampai jadi tukang gendong bom, awalnya juga dari kayak gitu kan? Iya, awalnya ikut-ikutan. Kayak misalnya yang ngaku itu tuh teroris. Awalnya ikut-ikutan. Dengernya Rizik, berani ya. Ikut. Gagah ya, ganteng. Tapi kok penolakan itu juga dibarengin dengan beberapa video. Jadi acara Sugiknur, ada salah satu peserta pengajiannya dia tuh yang memprotes. Bapak jangan ngomong hewan-hewan. Ini udah namanya ada keberanian nih. Iya. Kalau Bapak sebagai pemuka agama dan ngomong hal yang baik, ya oke kita monggo silakan gitu. Monggo silakan kita dengar sebagai sebuah pencerahan. Iya. Tapi ketika dia menganjing-anjingkan pemerintah katanya gitu kan, memaki-maki, ini udah nggak beres. Ini ada yang berani speak up. Nah, harusnya gitu. Jadi kalau besok nih, gue sih misalnya ceramah tarawih. Ini kan puasa, ke depan nih menjelang partai politik atau menjelang tahun politik, masjid-masjid kita akan digunakan oleh orang-orang yang mau mengasong agama sebagai tujuan politik. Jadi masjid tuh kayak panggung kampanye. Sarana mereka untuk kampanye, kampanye, ngejelek sana, jelek sini, pokoknya membakar-bakar itu loh. Masyarakat yang waras terutama harus berani. Ini ini masjid, tempat ibadah dibiayai oleh masyarakat dengan berbagai ragam kepentingan politik. Jadi jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid sini. Bicara tentang keagamaan, bicara tentang hal baik, cinta kasih dan sebagainya. Benar, cukuplah kita dulu ada spanduk
tidak menyolatkan jenazah para pemilih Ahok. Cukup masjid kita dirusak sama gerombolan-gerombolan itu. Itu jangan sampai hidup lagi. Iya, kita sudah bosan dengan perpecahan seperti itu. Nah itu. Kali ini kita ngomong bener kok.